Lasem sejak dahulu, terutama pada masa Majapahit, merupakan salah satu kota bandar yang cukup besar dan berpengaruh dalam kerajaan Majapahit. Karena di Lasem pada saat itu terdapat galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal dalam pelayaran Majapahit. Artinya Lasem menjadi wilayah yang cukup strategis. Selain sebagai pembuatan kapal, kemudian ada beras, garam. Tentu ini menjadi komoditas yang sangat penting bagi kerajaan Majapahit dalam usahanya perdagangan lintas samudra. Dengan adanya perdagangan inilah yang orang-orang sering menyebutnya sebagai titik jalur rempah, Lasem memegang peran strategis dalam silang budaya. Proses akulturasi yang terjadi di Lasem itu memang karena tadi perdagangan, terutama antar orang Lasem sendiri, orang Jawa sendiri dengan orang Tionghoa ataupun orang Arab yang datang ke Lasem, sehingga membuat percampuran budaya. Salah satu yang bisa kita lihat adalah bangunan rumah misalnya. Kain batik itu juga salah satu produk kebudayaan yang mencerminkan akulturasi budaya. Kemudian ada seni laesan. Seni laesan itu sendiri juga akibat dari perpaduan budaya, karena dulu para pekerja galangan kapal yang membuat kapal di Lasem, di Desa Dasun itu tidak hanya dari Lasem ternyata, orang yang membuat kapal itu. Nah, mereka mengekspresikan kegiatan seninya itu melalui laesan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Manusia itu dari tidak ada dan akan kembali tidak ada lagi. Itu adalah filosofi dari kehidupan manusia dan alam semesta ini kan. Itu tercermin dari permainan laesan secara keseluruhan. Laesan itu yo yang main jadi laesan, yo yang nembang, yo yang menjadi penabuh. Itu laesan. Laesan Lasem lah, kalau tidak salah satu nggak bisa. Laesan merupakan kesenian tradisional Lasem. Lahir dari pedukuhan, Dukuh Jumput. Ada di Desa Soditan sini ini. Dulu, Dukuh Jumput ini merupakan galangan kapal. Tempat di mana orang-orang berkumpul di sini. Dagang dan lain sebagainya. Kapan lahirnya? Itu antara tahun 1800-an. Apabila kita melihat syair-syairnya, itu hampir semuanya itu menceritakan tentang Perang Lasem. Perang Lasem ini terjadi antara tahun 1750. Di dalam pertunjukan laesan itu harus ada sesaji, bunga. Bunganya tidak mesti harus bunga taman, enggak. Pokoknya bunga-bungaan, bunga tabur lah ya. 5 km ke arah timur itu adalah satu perbukitan atau gunung kecil yang di situ ada perkebunan bunga, bunga kenanga, kemudian bunga mawar, melati. Tempatnya di Kajal. Kalau malamnya mau tampil, pagi itu kita siapin bunga. Bunga itu 2 warna, jadi bunga kenanga sama kandel putih. Sekitar ganjil, kalau 99, kalau 77.
ada pisang olin, yaitu pisang mas, dibilang, terus menyannya itu menyan Arab. Berhubung terlalu mahal di sini, jadi kita campur dengan menyan biasa. Alat untuk bambunya itu, untuk tongkleknya itu harus baru. Kalau yang sudah dipakai biasanya tidak bunyi. Nah itu memeriksa alat-alat kalau mau main tuh, yang kurang apa, sapu, tambir, tiker. Ya sudah itu sama jun itu, yang langka itu kan jun itu, yang carinya susah itu. Di dalam kesenian Laisan ini unsur alat yang dipakai di dalam tetembangan Laisan ini ada dua macam, satu dari bahan tembikar, yang kedua dari bahan bambu. Tembikar ini sebagai nada bass, kemudian yang bambu ini dicapai nada yang sesuai yang diinginkan. Jadi saling mengisi antara 3 bambu yang dipegang oleh 2 orang dengan 2 tembikar yang dipegang oleh 2 orang juga. Ini saling mengisi. Prosesi mau pentas, pertama kita tuh bakar arang, menutup kurungan sama mori itu, terus bakar menyan. Setelah itu pembukaan ada tembang-tembang dolanan anak-anak, itu lirir atau solawatan atau apa itu. Terus nanti setelah itu kita pakai pakemnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk menjadi manusia yang seutuhnya akan terjun ke dunia. Uculna bandanira iki sariles, singgah singgah kala singgah. Urutan permainan Laisan tidak bisa dibolak-balik, harus diawali dengan tembang la ilaha illallah, kemudian ada tembang uculna bandanira, kemudian ada tembang-tembang dolanan, setelah itu ada tembang Lurwo Sintren, ini juga nggak bisa dirubah, dan diakhiri dengan tembang Loro Tangis. Kasat moto. Laisan itu menceritakan tentang kehidupan manusia dari sejak dia lahir sampai dia mati. Jadi kurungan itu sebenarnya digambarkan seperti rahim. Pemain Laisan itu pada waktu di tempangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dia dikurungi di dalam sebuah kurungan ayam yang ditutup oleh kain berwarna putih. Kurungan itu diasumsikan sebagai rahim. Pada waktunya lahir selesai, maka kurungan itu dibuka. Setelah kurungan ini dibuka, tembang-tembang Laisan itu tembang-tembang permainan seperti jaran dawu, santrini dodol gambir. Di tarian Laisan itu seperti seorang lelaki
yang gemulai karena spiritnya itu bidadari. Tangannya itu seperti orang mendayung. Kemungkinan besar itu karena memang terpengaruh dari lingkungan budaya pesisiran. Kita tanya, minta tembang apa Mbah? Ya kita berusaha untuk memenuhi. Bahkan kalau kita ini salah, Mbah Lais terus deprok, kemudian kita tutupi kurungan, Mbah Lais terus memberikan masukan kepada kita. Salah itu syairnya, tembangnya mestinya gini-gini. Oh, oke, kita diberitahu Mbah Lais, dibenarkan begitu. Santri ini dodol gambir, santri ini dodol gambir itu diibaratkan orang mencari rezeki nabah, diinteri seperti gabah itu, mencari ke sana ke sini untuk cari nabah. Setelah selesai kedewasaannya menjadi orang, dia akan menuju ke yang kuasa yang dinamakan loro tangis kelayung-layung. Ada satu season tembangnya ini, kalau istilahnya sekarang itu ruwat. Tembang ini digunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa menungso ini mesti loro, manusia pasti sakit, tapi harus diobati. Maka lagu ini menjadi lagu obat. Lagu ini dikumandangkan, laisannya ini memegang nampan itu ya. Itu kemudian bunganya itu dikasihkan kepada orang-orang yang menurut laisan itu sendiri siapa. Orang minta pun tidak boleh, pokoknya sakar itu serah dia. Di generasi muda itu seperti kurang ada peminatnya. Ya mungkin zamannya sudah berubah. Tapi saya cukup punya keyakinan karena kenyataannya kesenian tradisi laisan yang sudah berabad-abad ini akan tetap ada yang menggawangi. Walaupun kelihatannya yang main sepuh-sepuh, tapi saya melihat ada beberapa teman-teman muda yang ikut nabuh. Berarti kan dia juga ada kemudian perasaan tertarik. Tertarik laisan umur 17. Kalau pengen jadi laisan niku pengen dolanan jaran dawa niku sintranan. Bang kembang jamur bidodari badhe gunung. Setelah tembang Luruwa Sintren, kemudian syair selanjutnya itu biasanya kemudian Sintren badhe pamit, dia mau pulang, kemudian diakhiri dengan Loro Tangis. Nah, Loro Tangis ini menggambarkan manusia yang sedang sakaratul maut. Loro tangis, layung-layung. Jadi ada suara tangis yang mendayu-dayu. Larane wong wedi mati. Ya, itu berarti suara tangisan itu berasal dari orang yang mau mati. Laisan ini kemudian menenangkan orang yang mau sakaratul maut. Sopo bisa ngelingno? Siapa yang bisa mengingatkan? Siapa yang bisa menenangkan orang yang sedang sakaratul maut itu? Kejaba pangeran ira, kecuali Tuhan saya. Ada semacam tasawuf yang kental sebenarnya di laisan ini. Jadi dia menceritakan tentang seorang insan yang ketika akan ditiupkan ruhnya di dalam kandungan, dia disahadatkan dulu sama Allah, kemudian lahir dia menjadi manusia yang baru, kemudian dia memiliki kehidupan sosial, berinteraksi macam-macam, dolanan, kemudian dia harus menjadi manusia yang bermanfaat sampai dia meninggal. Ini kan sebuah penggambaran yang luar biasa untuk kemudian dikemas menjadi sebuah hiburan. Harapan saya itu diakui baik di kabupaten maupun di masyarakat untuk mengenal laisan lebih dalam.
Kita intinya disuruh baik, jujur, dan tidak boleh adigang-ading waduguna. Saya berharap kesenian ini bisa terus mengawal kebesaran peradaban masyarakat yang ada di sini. Saya berharap ada regenerasi, tidak hanya regenerasi dari bentuk tontonannya saja, tapi juga ada regenerasi dari nilai-nilainya. Jadi eman lah kalau kemudian kesenian ini tiba-tiba lenyap atau hanya menjadi sekedar hiburan aja. Layong Laisan sudah sampai di ujung pertunjukan. Kami segenap anggota Laisan Lasem mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan pada malam hari ini. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.